Pahami dulu, pelajari dulu, setelah kita paham, pakai. Maka saya katakan, bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang? Itu yang dicari, Pak. Jadi maka jadi mulut kita, tubuh kita, dan hati. Masuk kepada ilmu yang ketiga, ilmu hakikat. Nah, kalau sudah masuk ilmu hakikat, itu isi la ilaha illallah. Mana isinya? Kalau tadi caranya, sekarang ilmu hakikat itu isinya la ilaha illallah, bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah bahasa Indonesia. Alih bahasa orang Arab ngomongnya la ilaha illallah, dibahasakan ke bahasa Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa, isinya mana? Nah, kita bongkar itu. Makanya ngaji muhakikat itu dibongkar. La ilaha illallah, ada 4 suku kata. Nah, tambah lagi ketika sudah selesai tutup Muhammad Rasulullah, 3 suku kata. Di la ilaha illallah itu 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata. 4 tambah 3 7. Jadi 2 kalimat ini namanya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat terdiri dari 7 suku kata. Terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. Jumlahnya 24. Apa itu maksudnya? 24 itu menunjukkan jam sehari semalam. Nah, kalau begitu setiap sehari semalam nggak boleh lepas dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh lepas, Pak. Ada setiap dalam sehari semalam. Nah, sehari semalam ini 24 jam. Umur kita walaupun sudah 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hanyalah pergantian siang dan malam. Siang malam, siang malam. Nggak rasa udah 50 tahun rupanya tuh. Kayaknya baru kemarin kayaknya. Tapi begitu kita ngaca, rupanya udah putih semua. Masya Allah. Padahal sebenarnya hanya pergantian siang malam, sudah 40 tahun, 50 tahun. Oh, kalau begitu Pak, seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seumur hidup. Jadi bukan hanya ketika di masjid saja, bukan, seumur hidup. Ya. Nah, itu mencari isi, membongkar kalimat ini. Lalu kita lihat lagi suku katanya. La ilaha illallah 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata, jadi 7. Apa maksudnya? Bisa dipahami 7 hari. 7 hari itu dalam artian 1 minggu. Berarti setiap hari itu harus dalam kalimat la ilaha illallah. Bisa juga dipahami 7 ini alam 7, Pak. Alam 7 itu apa? Alam 7 itu tajalli zat kepada sifat. Nah, ini bagi bapak-bapak yang sudah selesai ngaji, tersebut pahamlah itu. Ya, tapi kalau yang belum ngaji nanti ya nguping aja nanti. Nah, alam 7 itu pertama alam ahdah. Ya. Yang kedua alam wahdah. Yang ketiga alam wahdiyah. Yang keempat alam ruh. Yang kelima alam misal. Yang keenam alam ajsam. Yang ketujuh alam insan. Nah, inilah namanya alam 7, gitu ya. Tajalli zat kepada sifat. Nah, maka di tasawuf 1 ini ya dikaji, kira-kira pertemuan yang ketiga saya sampaikan itu. Karena itu pokok. Ya, memahami tasawuf tanpa kita memahami alam 7 ini akan sulit kita untuk masuk ke dalam. Maka di awal-awal tasawuf 1 kita pelajari itu. Mana alam ahdah, alam kosong, lingkaran kosong. Gitu ya. Lingkaran kosong, ana kanzan makhfiyah. Ya, fa uhibbu an u'rifa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali.
lalu saya ciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka timbullah yang namanya Nur Zat, kemudian timbul lagi Nur Muhammad, timbul lagi yang disebutkan Ruh Muhammad. Nah, dari Ruh Muhammad muncullah kita, ya, mempertanggungjawabkan amanah itu kepada Allah nanti di akhirat. Maka kita diturunkanlah ke bumi ini melalui alam misal. Alam misal itu apa? Kandungan bapa, masuk ke alam ajsam, kandungan ibu. Nah, di situ maka disebut alam ajsam karena sudah ada jisim, sudah ada tubuh, gitu ya. 9 bulan lebih kurang turun kita ke bumi menjadi alam insan. Nah, maka saya bilang tadi tajalli zat kepada sifat. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya fi sittati ayyam. Ya. Allah menciptakan langit dan isinya ini, bumi dan langit serta isinya fi sittati ayyam, pada 6 masa, 6 hari. 6 hari itu bukan hari seperti yang kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak. 6 periode, ya, periodisasi. Mana 6 periode itu? Kita lihat dari alam ahdah kepada alam wahdah itu 1 periode. Alam wahdah sampai ke alam wahdiyah 2. Wahdiyah kepada alam ruh 3. Alam ruh kepada alam misal 4. Alam misal ke alam ajsam 5. Alam ajsam ke alam insan 6. Nah, makanya 6 hari itu, 6 periode. Nah, ini kita kupas, kita kaji untuk mendapatkan isi la ilaha illallah itu. Barulah terasa kita berzikir dengan la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah tahu, kita paham itu, disuruh berhenti nggak akan mau, nggak. Nyata. Makanya ada seorang ulama mengatakan, nyata, pokoknya kalau saya orang nggak mau ngamalkan silakan saja, tapi kalau saya nggak bakal berhenti lagi dari ngamalkan ini. Nyata. Karena dia sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi membongkar isi. Nah, lalu kita telusuri lagi. La ilaha illallah itu 4 suku kata. Ternyata 4 suku kata itu menghimpun sifat Allah yang 20 sifat. Kan begitu? 20 sifat. La menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada 1 sifat, yaitu wujud. Kata. Yang kedua, ilaha menghimpun sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. 5 sifat. Di mana terhimpunnya? Dalam kalimat ilaha. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Lafaz jalalah Allah menghimpun sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Sifat nafsiyah itu wujud, artinya ada. Ketika kita salurkan ke diri kita, mana buktinya kita ada? Ada pada tubuh, ya, maka disebut tubuh pada kita, gitu kan, gitu. Nah, ketika kita masuk ke sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ini nggak bisa dilihat, tapi diyakini oleh hati bahwa Allah itu terdahulu daripada makhluk ini, ya. Allah itu kekal, nggak mungkin dia lenyap. Itu keyakinan hati. Maka ilaha menunjukkan hati kepada kita. Lalu masuk lagi kepada kalimat illa, menghimpun sifat ma'ani, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat tergantung kepada 1 sifat, yaitu hayat. Ada hayat, maka timbul kodrat, timbul iradat, timbul sama, timbul basar, timbul kalam. Di mana tergantungnya? Di hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Ada. Lalu lafaz jalalah Allah menghimpun sifat manawiyah. Sifat maniyah itu ada wujud pada zihni tapi tidak pada kharid. Artinya ada pada pikiran tapi tak nampak dalam permukaan. Apa itu? Tersembunyi. Tersembunyi pada kita, rahasia namanya. Maka tersebutlah tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. La ilaha illa Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah itu membaca diri kita sendiri.
Maka saya katakan tadi, kalau paham enggak bakal ditinggalkan. Tapi kenapa ke orang karena usil? La ilaha illallah, Allah tu enggak tuli, ngapa pakai-pakaiin katanya. Nah, ini kan memang Allah tu enggak tuli, tapi kalau kita menisbahkan Allah itu tuli, syirik, Pak. Kenapa? Tuli itu sifat makhluk. Sifat Allah sama. Kalau Allah tidak mengenal tuli, nah kita yang tuli. Makanya kita keras-keraskan zikirnya la ilaha illallah itu kena saking tulinya kita itulah. Dah dipikir-pikirkan la ilaha illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, la maksud illallah. Masih nuju-nuju yang lain pula kita. Zikir kita biar laris dagangnya, zikir kita biar dapat jabatan. Nah, itu nuju yang lain. Maka kita pikir, maka ini tuli nih. La ilaha illallah, la mahbub illallah, tak ada dicinta kecuali Allah. Masih juga pertautkan hati kita cinta sama yang lain, kata ya. Makanya dipekik-pekiknya yang tuli ini, yang tuli nih, ya, diri kita inilah. Maka kita pekik-pekikkan itu biar tahu dia. Dari ucapan kita sampai ke tubuh kita itu paham dengan la ilaha illallah. Itu berilmu dengan ilmu hakikat, kata. Naik kepada yang keempat, berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat itu enggak bisa dipelajari, Pak. Yang bisa dipelajari itu adalah jalan untuk ma'rifat. Misalnya begini, Pak, siapa nama? Pak Dede. Nah, Pak Dede, begitu saya baru pertama ketemu, siapa nama Pak? Pak Dede. Oh, hafal saya, namanya Pak Dede. Lalu saya pelajari face wajahnya, kemudian tubuhnya, Bapak kok ganteng amat. Nah, itu yang saya pelajari. Setelah kita paham, setelah saya paham, ngertilah saya. Begitu besok ketemu, Pak Dede ya, enggak belajar lagi saya. Artinya apa? Ma'rifat itu pakai. Pahami dulu, pelajari dulu, setelah kita paham, pakai. Maka saya katakan, bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang? Itu yang dicari, Pak. Jadi, maka saya katakan, kalau urusan pahala mah nggak usah dicari. Cuma kita ini kadang-kadang usil, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Allah aja. Padahal sudah ditegaskan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya dosa dan pahala itu akibat dari perbuatan kita. Kita berbuat baik berakibat baik, pahala namanya. Kita berbuat jahat berakibat jahat, dosa namanya. Jadi kalau dosa pahala nggak usah dicari, Pak. Nah, jadi pahala nggak usah dicari. Yang perlu itu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Asal kita berbuat baik pasti dapat pahala, walaupun kita nggak minta, memang sudah janjikan, gitu ya. Maka saya katakan orang yang minta pahala dari perbuatannya sama dengan mancing ikan dalam ember. Yang sudah ditentukan, sudah dikasih tahu sama Allah masih diminta juga, nyinyir nama itu. Ada. Nah, yang kita mau cari itu gimana supaya diridhoi Allah, gitu ya. Makanya mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah, gitu. Itu yang penting. Ya, bukan dapatkan pahala. Kalau pahala mah nggak usah diminta, udah dijanjikan. Kalau ridho, nah itu belum tentu, Pak. Tunggang tunggi kita ibadah sehari semalam belum tentu dapat ridho Allah. Kadang-kadang sedikit perbuatan kita tapi Allah ridho. Lebih baik daripada banyak ibadah tapi enggak Allah ridho. Nah, gitu kan? Masya Allah, Bapak Ibu. Nah, ini namanya berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau sudah berilmu tentang ilmu ma'rifat dengan kalimah la ilaha illallah, barulah masuk fa ainama tuwallu fasamma wajhullah.